Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran pertama di kelas 6 tentang indahnya saling menghormati. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan surat pendek yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan kamu dengarkan, anak-anak Bapak dengarkan sekaligus mengulanginya, dan nanti setelah itu akan Bapak jelaskan mengenai pembelajaran kita dan apa hubungannya ayat ini dengan pembelajaran kita. Silakan dengarkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti setelah pembelajaran kita selesai, anak-anak Bapak diharapkan mampu memahami kandungan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, mampu membaca surat Al-Kafirun dengan tartil, mampu menulis surat Al-Kafirun, dan bisa menghafal dan membuat video setoran hafalan surat Al-Kafirun, atau nanti kita akan melakukan video call. Nah, yang mana yang gampang aja nanti. Nah, sedikit kisah tentang surat Al-Kafirun. Pada waktu itu di kota Mekah, ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah dan beliau diangkat menjadi Rasul, perkembangan Islam sangat-sangat pesat. Banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, mulai dari Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Utsman, dan sampai seluruh berbanyaklah orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Melihat hal itu, orang-orang kafir yang masih menyembah berhala di kota Mekah itu, mereka khawatir, lalu mereka bernegosiasi, berunding, ingin mengajukan pendapat, ingin mengajukan permintaan kepada Nabi Muhammad. Mereka meminta 1 hari menyembah berhala dan 1 hari menyembah Allah dalam pinta mereka itu. Tetapi hal ini dibantah oleh Allah. Nabi Muhammad langsung membacakan ayat dan Allah menurunkanlah surat Al-Kafirun karena pinta mereka itu. Lalu Allah turunkan surat Al-Kafirun yang membantah semua permintaan orang-orang kafir itu. Nah, berikut isi dari kandungan surat Al-Kafirun. Nah, dalam ayat pertama ini Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Allah membantah dengan perkataan yang pertama, katakanlah wahai orang-orang kafir. Di ayat yang kedua berbunyi, la a'budu ma ta'budun. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat kedua langsung Allah mulai dengan bantahan atau penolakan terhadap apa yang dipinta oleh orang-orang kafir itu. Nah, di ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Pada ayat ketiga ini langsung Allah mengatakan, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya orang-orang kafir itu, mereka itu tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Kenapa? Kalau memang mereka mau menyembah apa yang disembah Nabi Muhammad, yaitu Allah, pastilah mereka akan masuk kepada Islam, bukan tetap dalam menyembah berhala. Nah, di ayat yang keempat berbunyi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di sini juga melakukan penegasan bahwa kita umat Islam tidak akan pernah menyembah berhala yang disembah oleh mereka orang-orang kafir.
Nah, di ayat kelima ini pengulangan dari ayat yang ketiga di dalam al-qaidah yang dalam kaidah bahasa Arab. Pengulangan ini dinamakan dengan takkid atau penguatan. Jadi sebagai penegas bahwa wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu orang-orang kafir tidak akan pernah sekalipun menjadi penyembah apa yang aku sembah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang terakhir ini lakum dinukum waliyadin. Inilah menjadi solusi di atas permintaan mereka. Nabi Muhammad mengatakan melalui wahyu Allah, untukmu agamaku dan untukku agamaku. Artinya dalam orang-orang kafir dan orang-orang Islam dalam urusan agama tersendiri tidak boleh dilakukan bersama-sama. Mereka beribadah dengan agama mereka dan kita orang Islam beribadah dengan agama kita. Lain hal dalam keadaan berjual beli, itu diperbolehkan. Nah, tapi dalam urusan agama, ibadah dan akidah tidak ada persamaan, tidak boleh disamakan. Mereka ada kaidah mereka dan kita ada syariat Islam. Nah, inilah kandungan dari surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Makkah. Karena diturunkan di kota Makkah, maka tergolong dalam golongan surat Al-Makkiyah atau surat Makkiyah. Allah menjelaskan melalui surah Al-Kafirun bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir, termasuk kita sampai hari ini. Kita tidak boleh beribadah dengan cara beribadah orang-orang non-muslim, dan orang-orang non-muslim juga tidak akan mau beribadah dengan tata cara kita orang Islam. Tetapi yang harus ditekankan oleh anak-anak Bapak sekarang, kita sebagai orang Islam tidak boleh mencemooh, tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Nah, Nabi Muhammad sangat membenci orang yang mencemooh agama yang lain. Sebab kenapa? Kalau kita mencemooh agama orang lain, maka mereka pasti akan membalasnya dengan mencemooh agama kita. Biarkan saja mereka beribadah, dan kita harus fokus juga dengan ibadah kita. Mereka beribadah dengan cara mereka, kita beribadah dengan cara syariat Islam. Nah, tetapi dalam hal berteman itu boleh-boleh saja dalam batas yang wajar. Jangan terlalu berlebihan. Ingat, kita memang orang Islam, kita menyembah Allah, tetapi akhlak itu harus tetap kita jaga, baik sesama teman-teman kita yang beragama non-muslim, apalagi terhadap teman-teman kita yang orang Islam. Itu wajib kita untuk berakhlak yang baik, sebagaimana akhlak para sahabat dengan sahabat yang lain. Akhlak Abu Bakar dengan Umar yang saling menjaga, akhlak sahabat lain yang menjaga saudara-saudari mereka ketika dicemooh, ketika mereka dalam kesusahan saling tolong menolong. Itulah tujuan dari indahnya saling menghormati. Kita hidup di dunia ini berdasarkan syariat Islam, dan syariat Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk berbuat jahat kepada orang lain, untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, paham anak-anak Bapak sekalian? Dan kerjakan latihan ini di buku latihan, dan khusus kerjakan dengan menyalinkan pertanyaannya. Pertanyaan lalu buat jawaban, pertanyaan lalu buat jawaban. Boleh lihat catatan, boleh lihat buku. Dan untuk yang nomor 7, kamu hafal surat Al-Kafirun ini, lalu buat video setorannya. Boleh dikirim ke aplikasi Sisau, atau kalau tidak bisa pakai aplikasi Sisau, boleh dikirim ke WA group. Tapi buat dengan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya, perkenalkan nama kamu, dan lalu baca video setoran surat Al-Kafirunnya. Oke.
Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya di aplikasi Sisa atau di WA Group. Insyaallah akan Bapak jawab nanti ya. Baik, kita sudahi dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.